Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Ari di channel Kupas Anime. Kali ini saya akan membacakan manga Jujutsu Kaisen chapter ke-68 dan 69. Cerita dimulai ketika Fushiguro sedang makan di sebuah warung. Dia ditelepon oleh salah satu anggota grup bintang religius. Maksud dia menelepon Fushiguro untuk mempertanyakan kenapa Fushiguro menyuruh dua orang untuk menculik wadah bintang plasma dan memberikan 30 juta yennya untuk hadiah. Fushiguro lalu menjelaskan bahwa di pihak mereka terdapat Gojo Satoru. Gojo Satoru adalah orang pertama sejak ratusan tahun yang memiliki 6 mata dan memiliki teknik kutukan yang tak terbatas. Selama masih ada Gojo Satoru di pihak mereka, grup bintang religius tidak akan bisa menculik wadah bintang plasma. Fushiguro ternyata mempunyai rencana untuk membuat Gojo dan rekan yang bersamanya letih dengan cara menyuruh orang untuk menculik wadah bintang plasma. Fushiguro sudah menyadari orang suruhan dia tidak akan sanggup melawan Gojo. Itu sama saja dengan pekerjaan gratis. Kita kembali lagi di SMA Riko Amani. Gojo, Geto, dan Kuroi bergegas mencari keberadaan Riko Amani. Mereka bertiga akhirnya berpencar agar cepat menemukan Riko Amani. Di tengah pencarian, Geto malah berpapasan dengan orang suruhan Fushiguro. Kakek itu lalu berkata, Wah, seragam itu." Sang kakek langsung mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh Geto, yaitu manipulasi kutukan dengan hanya melihatnya saja. Sang kakek sangat berhati-hati dengan pergerakan Geto. Sang kakek menganalisa tipe pertarungan Geto, yaitu tidak suka menyerang dengan jarak dekat. Lalu Geto berkata, "Kau sepertinya banyak pikiran. Jangan buang waktu." Tiba-tiba Geto mengeluarkan serangan yang memenuhi lorong. Sang kakek pun kaget dengan serangan Geto. Geto lalu berkata, "Baiklah, satu selesai, tinggal satu lagi." Tak disangka, sang kakek muncul dari jendela. Ternyata ketika Geto menyerang sang kakek, dia menghindari serangan tersebut. Sang kakek lalu menyerang Geto. Geto dengan sigap menangkis serangan sang kakek dan melakukan serangan balik. Geto berhasil memukul kepala kakek. Sang kakek pun kalah dan Geto menang. Kita berganti di skin Gojo. Gojo berhasil menemukan Riko Amani dalam gereja. Pada saat itu, Gojo membuka pintu gereja dengan kencang. Otomatis, para siswa yang ada di dalam gereja pun melihat ke arah Gojo semua. Semua teman Riko mengira bahwa Gojo itu adalah pacarnya Riko. Tapi, Riko membantah dan mengatakan bahwa Gojo itu adalah saudaranya. Teman-teman Riko terkagum dengan kegantengan Gojo. Lalu, ibu guru Riko berkata, "Hai semuanya, tenang. Memalukan sekali." Lalu sang murid menjawab, "Kau juga tertarik kan?" Sang ibu guru menghampiri Gojo dan berkata, "Ini sangat tak sopan walaupun anggota keluarga." Gojo menjawab, "Maaf, ini darurat." Gojo lalu membawa pergi Riko Amani. Dia menjelaskan bahwa para pengguna kutukan mulai menyerang. Gojo lalu membawa Riko Amani ke SMA Jujutsu agar aman. Ketika Gojo lompat di atas gedung, sang manusia kardus melihat Riko Amani. Tapi pada saat itu dia sudah dihadang oleh Kuroi. Kuroi berkata, "Apa kau anggota asosiasi tubuh waktu? Mereka yang berhubungan dengan Ki mengenakan pakaian yang aneh." Sang manusia kardus menjawab, "Warga sipil. Kalau kau mau membunuhku, cepatlah." Kuroi lalu berlari dan menyerang manusia kardus. Pergerakan Kuroi gesit dan berhasil memukul kemaluan manusia kardus. Di belakang Kuroi, tiba-tiba ada Geto dan berkata, "Di mana Riko?" Kuroi pun lalu menjawab, "Dia pergi dari sekolah dengan Master Gojo. Kalau begitu, kita harus mengikuti mereka." Keadaan jadi semakin kacau. Sang manusia kardus berbicara dalam hatinya, "Jadi dia memang target 30 juta itu." Sang manusia kardus itu pun langsung pergi.
Chito lalu menelepon Gojo dan memberitahu bahwa ada imbalan 30 juta yen jika berhasil mendapatkan Riko Amani. Ternyata mereka memajang sayembara di situs gelap untuk mendapatkan Riko Amani. Tak lama kemudian, Gojo dikepung oleh beberapa manusia kardus. Gojo berkata sambil menyerang dua manusia kardus, "Memang, apa yang membuatmu tertarik dengan bocah seperti ini?" Salah satu manusia kardus heran, bagaimana bisa Gojo menyerang dua manusia kardus secara langsung. Riko Amani lalu berkata, "Shinigami itu tidak menghilang. Yang mana yang asli?" Gojo lalu menjawab, "Itu bukan Shinigami, tapi cloning. Dan mereka semua itu adalah yang asli." Lalu Gojo diserang lagi. Gojo berusaha melindungi Riko Amani. Dengan mudahnya Gojo berhasil mengalahkan dua manusia kardus. Sekarang tinggal tersisa satu. Gojo pun lalu berkata, dia menggunakan teknik cloning yang memiliki batas maksimal 5 individu termasuk yang asli. "Kau bisa merubah tubuh aslimu kapan saja, bukan? Kalau kau dalam bahaya, pindah saja tubuhmu." Gojo sudah mengetahui teknik kutukan yang dimiliki manusia kardus melalui mata yang dimilikinya. Gojo menjelaskan teknik kutukan yang dia miliki. Gojo memiliki teknik kumpulan ketidakterbatasan. Benda yang mendekati Gojo akan melambat dan tak akan pernah menyentuhnya. Pergerakan Gojo sangat cepat. Tiba-tiba dia berada di depan manusia kardus. Gojo lalu menyerang manusia kardus itu dan pertarungan ini dimenangkan oleh Gojo. Tapi di waktu yang bersamaan, Riko Amani mendapatkan sebuah pesan. Ketika melihat pesan itu, wajah Riko kaget. Ternyata Riko mendapatkan sebuah pesan bahwa Kuroi diculik. Nah, itu dia cerita untuk hari ini. Pantengin terus tentang Kupas Anime. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.